ini ini gak tahu kedengeran atau enggak, kedengeran atau enggak, tapi ini masih video latihannya, ini masih video latihan public speaking buat gua terbiasa eh, ngomong depan kamera gitu. Di sana tuh ada yang ngaji kan, ada yang ngaji, jadi ini gue gak tau nih ini bakalan kedengeran atau enggak, tapi itu tak masalah, bodo amat ya, bodo amat soal itu. Pokoknya gue di sini ngomong aja gitu, ngomong. Sekarang itu dua video terakhir itu kan ngebahas apa materinya itu, recap eh, gimana gua di LPK Hikari, LPK Hikari Internasional Indonesia di Cemerlang Sukabumi, kota Sukabumi ya. Yang kemarin itu diupload Senin kalau nggak salah, Senin, karena kuotanya gak ada jadi susah buat upload ya, apalagi nyampe bergiga-giga tuh, nyampe 2 GB tuh sulit lah cuy, sulit. Tapi dan pas malamnya pun HP itu dikumpulin ya, di asrama itu dikumpulkan, jadi gak jadi susah tuh, jadi apa, susah buat upload, apalagi dan sinyalnya juga susah. Jadi bisa upload itu pas pagi hari gitu. Pagi hari sinyal itu tetap kecil ya, tetap cuma 1 bar gitu, tapi pas pagi-pagi itu kecepatannya agak tinggi gitu, agak apa, kalau malam itu jadi apa, rendah gitu kecepatannya, susah pokoknya pas upload itu jadi lama gitu. Jadi gue ngumpetin ini HP, kan HP itu dikumpulin ya, tadi dia HP itu dikumpulin. Nah ini HP itu gak dikumpulin, jadi diumpetin buat bela-belain buat upload itu videonya. Tapi minggu itu kan enggak ya, enggak ada. Aku agak malu kalau ada yang lewat ya, tapi ini kan hari Minggu ya, ini hari Minggu, jadi gak ada yang kemari, jadi aku pilih hari Minggu buat rekaman, itu alasannya ya. Dari Senin itu Senin itu apa ya, Senin itu dari jam 7, dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 10 itu tuh ujian lisan. Jadi di sini tuh ada, di kelas ini tuh ada yang pertama itu ujian lisan yang ada setiap hari ada gitu ujian lisan. Enggak setiap hari juga sebenarnya itu ya, setiap hari ada gitu, digilir lah, ada sampai dulu, ada kohai dulu, digilir gitu. Tergantung babnya juga. Kalau Senin gua yang kemarin itu langsung bab 1 sampai bab 5 itu bab kotoba ya, hafalan soal kata-kata atau kosakata dihafalin gitu. Ada berapa banyak tuh, sampai 60 lebih lah, 60 lebih kosakata yang harus dihafalin gitu. 60 lebih, 100, 200 kata itu bisa gak dihitung juga sebenarnya. Pokoknya banyak lah, bab 1 sampai bab 5 itu dihafalin, harus hafal. Dan ujian lisan di sana tuh kalau misalnya salah 5 kali ya, 5 kali katanya 5 kali salah, itu tuh bakalan dikasih hukuman berupa nulis lagi dari bab 1 sampai bab 5, tergantung yang gak hafalnya itu bab berapa, dan itu tuh dikasih pengulangan. Maksudnya lu nggak nulis satu bab,
terus diulang 2 kali misalnya, diulang 4 kali misalnya gitu. Nah, terus kemudian Selasanya itu enggak, Senin itu apalagi ya, itu kan ujiannya sampai jam 10, jam 12 lah, jam 12 istirahat. Nah selanjutnya itu tuh perubahan apa ya, perubahan T atau eh, partikel enggak, bukan partikel itu malam ya, apa sih namanya, itu apa, kalimat tunjuk. Susah jelasinnya gimana ya. Eh, Kalimat tunjuk, kata tunjuk lah. Ada koko, soko, asoko, kore, sore, are. Kore itu untuk ini, sore itu artinya itu, jadi yang dekat sama lawan bicara. Kalau kore itu berarti yang ngomongnya, yang pegang bendanya. Misalnya korega and pitsu des, itu ini pensil gitu, jadi yang dekat sama yang ngomongnya gitu, kore ini. Kalau are itu tuh jauh jauh antara dua orang yang ngomong gitu. Kalau diajak diajak jauh di antara dua orang yang diajak yang ngomong ini, are gitu, di sana gitu. Tapi itu artinya itu ya, itu di sana gitu, itu jauh gitu artinya, yang kayak gitulah ya. Yang Senin itu kayak gitu. Kemudian Selasanya itu gak ada ujian apa-apa, disuruh ngapalin aja jam 8 sampai jam 10. Dan senpai itu ngapalin ya, ujian pesan. Itu pilihan senpai yang tulisan di itu. Kemudian berang siangnya jam 1 sampai jam 3, sampai selesai selesai itu setelah azan asar ya, sampai adzan asar. Ya biasa lah ya, adzan asar berkumandang itu tetap lanjut, tetap menghormatin, ada adzan dulu, berhenti dulu, kemudian dilanjut lagi setelahnya gitu. Karena ya biasa kalau di sekolah gitu juga tuh, kalau nyampe jam 5 atau jam berapa gitu enggak istirahat dulu, tapi dilanjut di perkuliahan. Pas kuliahan dulu juga itu dilanjut, setelah adzan asar diam dulu, menghormati adzannya, kemudian lanjut lagi gitu. Rabunya Selasa belum tes. Selasa itu apa ya, Selasa itu tetap masih ngomongin yang kore are, tapi dilanjut ke yang bawahnya. Yang di bawahnya itu kono sono ano. Kono sono ano itu tuh ada lanjutannya. Misalnya gak boleh, kan tadi korewa and pitsudes. Nah kalau kono itu langsung dilanjut, jadi gak ada partikel wa nya di sana, ke partikel wa nya. Kono and pitsuwa, ini pensil, terus ada lanjutannya titik-titik, nani des gitu. Kalau ano itu harus ada lanjutannya langsung ke kata benda, di plus kata benda. Udah sampai di sana gitu doang semua. Tapi gue heran ya sama ya orang-orang di sini cuy, mereka nggak ngerti sekali itu ya. Gimana ya, kalau gue itu kan bukan sombong ya, maksudnya gue itu udah agak familiar sama bahasa Jepang itu, kosakata bahasa Jepang itu. Jadi sekali dengar itu tuh bisa masuk ke otak gitu, masuk ke pikiran Koboeta gitu, teringat
oboe emas gitu, teringat gitu, obeta telah ingat gitu. Udah, terus hari Rabunya itu ujian tertulis 60 soal. Itu tuh cuma diambil beberapa, bab 1, bab 2, sampai bab 5 itu tuh diambil beberapa doang, dan itu tuh kekumpul 60. Itu beberapa doang, dalam beberapa bab itu tuh diambil beberapa kata lah, 10 atau 5 dari masing-masing bab 1 sampai bab 5 itu. Nah, itu tuh terkumpul sampai 60 kata, dan itu tuh harus diartiin antara terjemah bahasa Indonesianya sama atau terjemah bahasa Jepangnya. Jadi di soal itu ada si sensei ini tuh ngomong bahasa Indonesia terus diterjemahin ke bahasa Jepang, atau dia tuh ngomong bahasa Jepang terus diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Dan itu tuh harus pakai hiragana ya, hiragana, dan panjang pendek itu harus bener gitu kan. Itu yang susah, dan itu tuh gak ada yang lulus. Setelah yang terakhir tuh gak ada satupun yang lulus, gak ada. Emang susah cuy, panjang pendeknya harus bener, itu susah cuy. Dan hiragana ada juga yang yang kelas ini tuh kan, terus kelas ini tuh kelas kayak kelas so gitu. Ini tuh syarat masuk ke kelas ini tuh harus bisa hiragana dan katakana, itu harus mahir. Tapi di sini masih ada aja yang lupa nih, yang lupa gitu. Kenapa tuh? Perasaan di sana itu diuji dulu, di gimana itu harus hafal dulu nih. Ini harus hafal dulu nyampe berapa soal. Kemarin itu diuji sampai 106 soal, dan itu harus dibaca, harus bener. Dan ini setelah masuk ke sini cuma beberapa seminggu 2 minggu itu udah hilang ya. Itu hilang sih. Huruf-huruf yang dihafal di kelas Sensei Reja ini tuh pada hilang. Dan kelas orang-orang yang udah tinggi babnya gitu, mereka itu ikut pemantapan lagi. Udah misalnya dapat job, misalnya ada gitu, mereka itu pemantapan lagi. Dan kosakata yang di bab 1, bab 2, bab 3 itu hilang cuy, terus dihafal lagi. Mungkin gue juga bakal lupa ya kosakata yang dihafalin sekarang ya, bab 1 sampai bab 5. Ya gitulah ya, hafalan atau cuma beberapa bulan disuruh hafalin banyak sekaligus, yang mungkin bakalan lupa itu susah diingat cuy. Mungkin pas di ujian ingat, terus lanjut bab 6, bab 7, bab 5 sampai bab 4, bab 3 nya mungkin bakal lupa gitu kan. Di ujinya di sana itu kan sampai bab 6, dan itu dipercepat. Dan gak mungkin semua yang kosakata di bab 1 itu bab 2 misalnya, dan itu semuanya kena ada di ujiannya gitu, gak mungkin. Dan siapa tahu mereka itu beruntung aja dapat kata yang mereka ingat gitu kan. Terus Kamisnya itu libur. Itu Kamis karena gak ada apa-apa, gak ada kerjaan, gak ada itu gabut. Kalau gabut main HP terus gitu. Kadang buka buku juga, ngapalin ngelanjut ngapalin bab 6, bab 7 gitu. Kemudian Jumat Kamis udah lah begitu lah, selesai gitu kan. Jumatnya itu ada penyambutan karena ada yang wawancara dari LPK di luar juga yang nggak ada SO-nya kesini wawancara, kemudian disambut.
enggak, yang disambut itu orang Jepangnya, orang Jepang yang mau wawancaranya, ada upacara penyambutannya gitu. Pembelajaran waktu itu tuh nggak efektif ya, soalnya senseinya itu guru-gurunya itu pada sibuk, jadi nggak efektif. Ya tetap masuk sih, ada senseinya masuk, cuma sebentar doang ngejelasin apa itu, perubahan bentuk T ya. Ada misalnya ikimas jadi it, itu agak, itu spesial. Ikimas itu spesial tuh. Apa itu, gitulah ya pokoknya, bentuk T gitu ya. Ada misalnya apa ya, misalnya hanasi T, jadi bentuk T ditambahin hanasimas, emasnya itu dicoret, kemudian di sana ada sisanya si, ditambahin T gitu, cuma ditambahin T doang, ditimpa ke bentuk T gitu, jadi hanasimas jadi hanas hanasite gitu. Gampang ya, gampang. Dan itu tuh ya susah, ada yang susah juga, ada yang susah, ada pokoknya ada banyak pengecualian, ada apa gitu, ribet lah pokoknya. Bentuk T ini ada bentuk T, ada bentuk ta atau apa, tak K sebutannya itu, bentuk T sebutannya itu T K, tak K, ada bentuk ta, tak K, na K, nai K. Kalau nai K itu larangan, atau ya larangan. Kayak nai itu bentuk yang enggak formal dari dewa Arimaseng, ja Arimaseng, atau kebalikannya. Jadi kemudian tabemas jadi tabemaseng atau tabemasengka, itu penawaran. Udah ya, aktivitas cuma nyampe Jumat doang, Sabtu dan Minggunya itu libur. Ya udah sih, apa ya, apalagi enggak, apa ya, gak ada yang menarik lagi sih, gak ada yang mau ceritain apa ya. Apa gak ada sih, gak ada ya, gak ada. Ini penyimpanan udah hampir habis juga, jadi ya udahlah ya. 18 menit tuh panjang sekali tuh.